Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan semua warga muslimin, muslimat yang kami hormati. Pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semuanya kenikmatan dan kerahmatan, nikmat iman, Islam, kesehatan, serta nikmat panjang umur, tak lupa nikmat kesempatan, hingga pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan melaksanakan ibadah puasa tanpa suatu aral apapun. Untuk itu marilah kita bersyukur, kita ikrarkan bersama dengan ucapan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat berserta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat kelak, amin Allahumma amin. Para pemirsa kaum muslimin muslimat dimana yang pun berada, perkenankanlah kami selaku penyuluh agama Islam dan PNS Kecamatan Bayan mengajak para kaum muslimin muslimat semuanya untuk senantiasa melaksanakan ibadah puasa dan bisa mengambil hikmah daripada ibadah puasa pada tahun ini. Karena di mana puasa itu adalah perintah Allah, yang tentunya perintah Allah itu pasti ada hikmah di balik perintah-perintah yang kita lakukan, khususnya bagi umat Islam. Yang terutama yaitu pada hikmah daripada kita berpuasa ada nilai tarbiyahnya atau nilai pendidikan. Lah, pendidikan apa saja? Sebetulnya banyak sekali yang saya sampaikan. Nah, namun karena terbatasnya waktu, untuk itu kami persingkat untuk menjelaskan hikmah daripada berpuasa. Ada nilai tarbiyahnya. Yang pertama yaitu nilai sabar. Sabar adalah suatu tarbiyah atau pendidikan yang harus kita pupuk selamanya, khususnya bagi umat Islam. Karena sabar itu akan meningkatkan kualitas keimanan kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, as-sabru nisful iman. Sabar adalah sebagian dari iman. Dan as-saumu nisfus sabri, puasa adalah sebagian dari kesabaran. Karena itu berpuasa bisa memupuk rasa kesabaran, dan kesabaran akan meningkatkan ketakwaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita bersabar melakukan perintah Allah, bersabar menghindari larangan Allah, menjauhi larangan Allah, dan bersabar ketika menimpa musibah, insya Allah kita menjadi orang-orang yang akan beruntung di dunia maupun di akhirat kelak, amin Allahumma amin. Yang selanjutnya, dengan kesabaran tersebut kita akan meraih cita-cita, di mana kita sudah dididik, ditarbiyah oleh Allah Ta'ala untuk bertepat waktu. Kita berpuasa diawali dari malam, kita melaksanakan sholat tarawih berjamaah, terus kita tidur sebentar, bangun lagi untuk melaksanakan ibadah sahur menjelang subuh, terus kita melaksanakan ibadah sholat subuh, melaksanakan berpuasa dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Kita tahan rasa dahaga, rasa lapar, rasa letih, lesu, dan sebagainya. Nah, di sisi lain kita sabar menahan itu dan itu, menahan
kesusahan dan jerih payah kita untuk melakukan berpuasa guna untuk mencari ridho Allah, nanti di saat nanti maghrib kita merasakan senangnya, yaitu berbuka. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri bersabda, "Lis-shaimi farhatani." Orang berpuasa itu mempunyai kebahagiaan dua. Yang pertama, farhatun indal iftar, berbahagia bersenang-senang ketika berbuka puasa. Yang kedua, farhatun indal liqa'i rabbih, bersenang-senang ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala kelak di surga nanti. Nah, inilah suatu gambaran bahwa kebahagiaan apapun, baik kebahagiaan dunia maupun akhirat, harus kita tempuh dengan melalui kesabaran. Mungkin dengan kesabaran semua apa yang kita cita-citakan insya Allah akan terkabulkan. Dengan terkabulnya cita-cita, kita akan mendapatkan suatu kebahagiaan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Yang kedua yaitu tarbiyah, pendidikan, yaitu kita dididik untuk bersifat jujur. Karena di dalam puasa itu sendiri ada tarbiyah pendidikan, kita disuruh untuk selalu jujur. Karena di mana puasa itu adalah suatu ibadah sir, ibadah yang sangat rahasia. Allah sendiri yang tahu dan si perilaku sendiri yang betul-betul tahu puasa atau tidak. Tidak sedikit orang di rumah berpuasa, tapi setelah keluar dari rumah tidak berpuasa, karena berpuasanya tidak ihtisaban, tidak karena Allah Ta'ala, berpuasanya karena rikuh, karena malu dengan istri ataupun malu dengan Pak Kiai, malu dengan Pak Lurah maupun malu dengan tetangga. Akhirnya keluar, begitu keluar tengok-tengok kanan kiri tidak ada tetangga yang mengetahui, akhirnya masuk ke warung juga dan mereka menyantap santapan yang luar biasa. Dengan lahapnya mereka, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan. Setelah kekenyangan mereka pulang, minta dikerokin oleh istrinya. Ternyata setelah dikerokin, belum selesai kerokan, sudah muntah. Jebul-jebul muntahannya itu menjadi kaget sang istri. Karena gimana? Tadi malam sahur pakai sayur bening, kok muntahnya jadi mie. Ternyata keluar sedikit sebentar, ternyata membatalkan puasa. Nah, inilah kita harus berjujur dalam suatu hal supaya kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa, seperti ayat yang perintahkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran Karim. Kita diperingatkan sebagai orang mukmin untuk selalu bertakwa dengan wasilah kita berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan dalil ayat ini, berpuasa bisa menjadi acuan sarana kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan suatu sarana kita akan dibedakan jadi orang derajat manusia dan yang lain manusia. Karena di sisi lain berpuasa itu bisa membedakan derajat insaniyah dan derajat malakutiyah ataupun derajat bahimiyah. Insaniyah itu derajat manusia, layaknya manusia. Makanya Allah mewajibkan puasa itu bukan untuk umat Kanjeng Nabi. Umat-umat terdahulu sudah diwajibkan melakukan puasa. Karena dengan puasa bisa menjadikan derajat manusia lebih tinggi, menjadi lebih tinggi setingkat manusia, yaitu derajat malakutiyah, menjadi derajat para malaikat karena menahan hawa nafsu, menahan hawa mau makan, mau minum dan sebagainya. Karena malaikat sifatnya tidak makan, tidak minum, tidak tidur dan sebagainya. Terus kalau kita tidak mampu, ya akan kita terlorot derajatnya menjadi derajat bahimiyah, yang mana bahimiyah atau hayawaniyah itu ya tidak melakukan puasa, hanya yang diberikan makan dan tidur ataupun yang lain, hanya makan dan tidur atau yang lain. Kalau kita sebagai umat muslim yang mukmin
tidak mau berpuasa, ya kita akan terlorot derajatnya menjadi seperti hewan. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala, pertolongan bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya pada bulan ini dengan sempurna, tiada suatu aral apapun, sehingga kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Demikian yang kami haturkan, banyak kesalahan kami mohon yang maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wa hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.